Ayahku, pintu surgaku. Aku termasuk anak yang tidak banyak merasakan sentuhan ayah, dikarenakan beliau sudah pindah ke alam barzah. Suatu alam di mana jika manusia memasukinya, maka ia tidak akan pernah kembali sampai hari kebangkitan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Quran surah Al-Mu'minun ayat 100. Yang artinya, di hadapan mereka ada barzakh, dinding pembatas sampai hari kebangkitan. Ayahku adalah pria kelahiran India yang merantau ke tanah Jambi. Lalu takdir pula lah yang mempertemukannya dengan ibu yang kebetulan masih ada hubungan famili. Kalimat dan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan ayah beristrikan seorang wanita tegar yang sabar dalam membesarkan anak-anaknya dalam kesendirian. Sepeninggalnya, ibu memutuskan untuk tidak menikah lagi. Walaupun berat rasanya untuk membesarkan buah hati tanpa seorang suami, tapi itulah pilihan ibu. Beliau melakukan semata-mata demi kami, para anak-anaknya. Ayahku meninggal di saat aku membutuhkan belas kasihnya, yang saat itu aku baru menginjak kelas 2 sekolah dasar. Apalah daya dan kuasa, kita semua memang menyayanginya, tetapi Allah ternyata lebih sayang padanya. Adalah penyakit diabetes yang kemudian membuat salah satu jarinya harus diamputasi. Sampai pada akhirnya beliau dipanggil. Semoga sakitmu menjadi penggugur dosa, pengangkat derajat, yang membuat Allah melapangkan kuburmu dan menjadikannya bagian dari taman surga. Masih dalam kenangan, beliau adalah orang yang begitu keras mendidikku dalam masalah sholat. Itu semua beliau lakukan karena berpegang teguh pada komitmennya untuk melaksanakan perintah sang Nabi. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka jika mereka tidak mengerjakan sholat pada usia 10 tahun. Dan pada usia tersebut, pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sahihnya, kemudian Sunan Abu Daud, kemudian lafaz hadis ini adalah riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, dan Imam Hakim. Ayahku tahu bahwa memerintahkan sholat membutuhkan kesabaran. Bahkan satu waktu, dia pernah mengejar aku dan memukulku untuk berjamaah di masjid. Maklumlah, pada waktu aku masih senang bermain. Tapi aku bersyukur mempunyai orang tua yang sangat perhatian dalam masalah ibadah. Usia anak-anak adalah bagaikan ranting dan dahan yang mudah untuk dibentuk. Adapun jika masuk waktu dewasa, ia bagaikan kayu yang keras dan sulit untuk diubah. Bisa jadi itulah alasan kenapa beliau sedemikian keras mendidikku perihal sholat. Ayah, peranmu begitu besar. Kalau tidak ada surah Ar-Rijal
untukmu yang berbeda dengan wanita. Allah mempersembahkan surah An-Nisa untuk mereka. Tetapi semua karena peranmu sudah begitu nyata, sehingga Allah tidak perlu menyebutkanmu lagi. Adapun wanita dijadikan nama dalam surah Al-Quran agar kaum lelaki tahu betapa Allah memuliakan wanita yang saat itu dihinakan. Ayah, sungguh mulia jasamu. Meski Nabi SAW menyebut nama ibu sebanyak 3 kali, baru kemudian engkau yang disebut. Itu semua karena lemahnya jiwa ibu dan begitu kuatnya engkau. Ayah yang setiap hari bertaruh nyawa, berjihad mencari rezeki yang halal buat kebutuhan keluarga, tanpa lelah dan mengeluh, engkau bertahan dan berusaha. Karena engkau yakin keberkahan keluarga akan tercapai hanya dengan kehalalan rezeki. Ayah, bisa jadi panas mentari menghitamkan kulitmu dan tak sedikit menguras keringatmu. Namun langkahmu tak pernah surut menghidupi buah hati dan penyejuk hatimu ini. Ayah, maafkan jika aku jarang mengunjungi pusaramu. Namun ketahuilah, doaku tak pernah putus. Apalah arti hadirnya fisik di lisanmu jika merusak namamu dengan perilaku maksiatku. Dan kita mengetahui berharganya garam saat kehilangannya. Begitu juga ayah, ia begitu terasa berharga saat ia kembali kepadanya.